Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Tommy Adiatma. Dan saya Wo Bowo. Nah, tentunya kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini nggak cuma kita berdua nih. Tentu saja kita kehadiran Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat malam, Ki Atmo. selamat malam, Ki Atmo. selamat malam, selamat malam MOP lovers semua. Nah, aku mau ngingetin lagi nih bahwa cerita yang kami bawakan ini sudah melalui riset dan penglihatannya Ki Atmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, itu tergantung kalian semua. Oke, MOP lovers, kali ini kita akan membahas tentang bangunan angker Wisma Tumapel yang berada di Kota Malang. Wisma Tumapel Malang banyak menyimpan misteri. Bangunan yang dulu difungsikan sebagai penginapan di masa Belanda itu seringkali memunculkan aura mistis. Bangunan berlantai 3 dengan puluhan ruangan lama tak berpenghuni, membuat suasana semakin angker. Meski siang hari, lorong-lorong di dalam bangunan juga menambah kesan horor. Hantu noni Belanda banyak diceritakan bergentayangan di bangunan itu. Sosok noni Belanda menjadi salah satu penghuni tak tampak di bangunan ini. Bagi orang-orang tertentu yang bisa melihat dengan indera keenam, diceritakan ada penampakan pria bule mengenakan pakaian khas Belanda di bangunan ini. Selain itu, ada sosok lain yaitu perempuan dengan rambut panjang yang terurai hingga ke lantai. Wajah sosok ini bahkan tidak terlihat karena saking lebat rambutnya. Belum lagi sosok anak kecil yang konon menjadi penghuni tetap Wisma ini. Bagaimanakah kisah dan sejarah Wisma Tumapel Malang? Adakah kejadian janggal yang menyebabkan sosok-sosok menghuni bangunan ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama Ki Atmo Wijoyo. Nah, Ki Atmo, di belakang kita saat ini ada foto bangunan di Wisma Tumapel tersebut. Memang terlihat dari foto ini memang terasa sih hawa-hawa angkernya sih, Ki Atmo. Bener banget, bener Tapi banget. apa sih yang bisa Ki Atmo jelaskan dari gambar ini? Ini salah satu tempat main saya dari dulu. Oh gitu. Iya, Ki Atmo benar. pernah di sana ya? Pernah. Jadi kecil? SMA saya nggak jauh dari Wisma Tumapel ini. Oke. Wisma Tumapel ini bangunan Belanda memang yang masuk dalam heritage warisan budaya juga. Kemudian di belakangnya ada pasar hewan. Ada pasar hewan. Ada pasar hewan. Kemudian di bawahnya Wisma ini sedikit ada aliran sungai Berantas. Aliran sungai Berantas. Nah, Wisma ini sangat terkenal sekali keangkerannya. Ya, betul tadi ada banyak penampakan. Bahkan itu bukan hanya di malam hari ya. Di siang hari pun juga? Di siang hari, pun sering terjadi penampakan. Innalillahi. Karena Wisma Tumapel ini difungsikan banyak hal. Salah satunya adalah kalau yang baru-baru ini ada wisata misterinya. Nggak tahu saya ini masih boleh apa enggak. Kemudian zaman dulu difungsikan untuk pemotretan. Difungsikan untuk Ki Atmo, kira-kira ada sejarah apa di balik bangunan ini? Terus dinyatakan menjadi horor gitu, Ki Atmo? Jadi banyak sekali ya legenda, banyak mitos-mitos. Bahkan ini kan di pusat kota Malang ya. Pusat kota ya? Pusat kota banget. Nggak jauh dari kantor wali kota dan kantor DPR di kota Malang di sini. Banyak sekali mitos yang berkembang di sana bahwa ada bunker, kemudian perlindungan persembunyian Belanda, kemudian terowongan-terowongan bawah tanah yang saling menyambung satu sama lain. Seperti itu banyak sekali memang mitosnya. Dan salah satunya bangunan ini dipercaya dulu sewaktu Jepang masuk. ya. Itu ada terjadi insiden di sini. Insiden apa tuh, Ki? Kalau boleh dijelaskan. Ya, insidennya semacam ini ya. Nippon masuk, kemudian yang Belanda sedang ada di situ, dieksekusi lah beberapa orang di situ. Ini nih Tom, Ki Atmo, aku pernah di prank sama Bang Komeng. Ini berapa meter? Kalau nggak salah hotel ya, Ki ya? Betul. Jadi, wah itu dicek-in sama Bang Komeng kan, kirain tidur bareng. Iya, Jam iya. 2 dia pulang deh ke tempatnya. Aku sendiri doang, Ki, sama satu asisten lagi. Iya. kan? Itu ada itu, Ki, apa kayak kuda lewat, Ki. Iya, betul sekali. Sebenarnya suara- persis. Iya, suara ada suara kaki kuda kuda. lewat, ya bener, kayak ada pasukan. Demi ditelepon nggak diangkat loh dia Di prank ya. Iya bener, tapi bener lagi bener. Ada pasukan apa Belanda. Iya, di sana. betul. Ini seberangnya emang hotel, persis, seberangnya persis. Jadi ada banyak pasukan Belanda memang di sini pakai kuda. Bawahnya Wisma Tumapel ini sendiri ya, bawah banget. Itu ada satu situs pohon keramat, pohon tua, bahkan ada makamnya. Kecil gitu. Iya bener kan. Nah, Ki Atmo tadi disebutkan bahwa di sana ada sosok wanita yang rambutnya panjang banget sampai menyentuh tanah. Kira-kira siapa sih sosok wanita tersebut? Itu ada salah satu mitos juga ya. Fotonya disimpan di salah satu hotel dekat situ. Fotonya namanya Oe William. Belanda juga gitu. Orang Belanda, Ki Atmo ya? Orang Chinese yang tinggal di Indonesia. Chinese. Oe William.
Jadi dia ini adalah salah satu putri yang mempunyai pabrik gula di Malang, namanya pabrik gula Krebet. Oh, yang terbesar itu ya, Ki? Iya, betul sekali. Itu yang terbesar. Kemudian ini dulu bapaknya dia. Ini adalah orang terkaya se-Asia Tenggara. Iya, Tuh saya dia. pernah dengar Itu gitu. kan. Ki. Nah, kira-kira Ki, apakah masih ada sosok itu di sana? Bukan sosoknya ya, kalau saya maksud memang bukan sosoknya, tapi si Oi Hulian ini dianggap sebagai simbol keberuntungan oleh orang tuanya dan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Dia adalah sepertinya kalau bertemu dengan dia atau melihat dia itu mendapat rezeki. Oh gitu. Jadi malah sebaliknya Ki Atmo, jika ketemu sosok tersebut malah membawa rezeki ya. Iya, gitu. iya. Makanya Tapi emang fotonya- masih sering menampakkan diri sih Ki Atmo? Iya, karena ada fotonya kan di dua hotel itu, di dua hotel yang berdekatan itu. Makanya dipasang agar mereka mempercayai bahwa itu memang masih membawa rezeki. Dan kemudian mungkin ada sosok-sosok yang menyerupai sosok tersebut dengan rambutnya yang panjang, terjuntai, memakai baju putih seperti itu. Kalau kita lihat fotonya zaman sekarang, serem mungkin. Serem ya? Padahal itu adalah baju mewahnya orang zaman dulu. Nah, Ki Atmo, katanya di sana ada sosok Noni Belanda. Apakah kemunculan sosok Noni Belanda itu menjadi misteri di tempat itu? Jadi memang banyak sekali ya. Ini salah satu cerita saja dari teman saya. Karena saya punya banyak teman fotografi di Malang. Mereka sedang ada acara hunting foto siang hari, bukan malam hari. Siang hari, menjelang jam-jam 4 sore setelah asar gitu kan. Ternyata tiba-tiba salah satu kamera dari mereka melihat sosok penampakan. Belum di capture sama dia, masih di ini. Loh, itu modelnya apa bukan? Modelnya apa bukan? Ada yang mondar mandir, kemudian difoto lah. Dan itu masih ada sampai sekarang. Memang kelihatannya seperti Belanda. Dari mana kita tahunya itu Belanda? Dari pakaiannya mungkin? Ya, dari bajunya. Karena nggak sejelas manusia biasa ya. Tapi memang sosoknya jelas sekali. Kalau Noni Belanda itu pakai baju apa sih, Ki, biasa, Ki? Yang di fotonya teman saya itu bajunya seperti baju-baju segini lah. Baju-baju segini, kemudian yang ngembang itu. Oh iya, kembang itu ya. Seperti itu. Itu jelas banget. Kemudian Noni Belanda ceritanya yang kedua, saat ada malam hari, ada wisata uji nyali, ada teman saya juga Forum Supranatural Malang. Kemudian mereka memang mengundang sosok wanita Belanda itu. Kemudian ya Memang memang dipanggil Ki Atmo ya? Tujuannya untuk digali ceritanya? Iya. Atau mungkin hanya ingin bertemu? memang mau ditanya-tanyain waktu itu. Dan medianya mereka main itu pas waktu itu pakai Ouija board. Oh iya. Nah, sosok Belanda itu waktu permainan itu ada namanya Maria. Oh, Maria. Iya. Maria. Namanya Maria. Itu cukup terkenal itu di situ. Nah, Ki Atmo, katanya kan tempat ini sekarang udah jadi tempat wisata ya, sering foto-foto sama orang. Nah, apakah itu mengganggu roh-roh di sana, Ki? Ya, memang pastinya mengganggu ya. Biasanya tempat ini sepi, nggak ada orang. Betul. Kemudian rame-rame dipakai foto hunting atau kemudian uji nyali. Beberapa sosok-sosok memang sering terganggu. Yang paling sering adalah di lantai 2 ini. Di lantai 2 ya Ki? Di lantai 2 ini. Kalau penampakannya Noni Belanda, adanya di lantai 1, di belakangnya bangunan ini. Nah Ki Atmo, menurut riset dan kabar yang berkembang, kita tuh dilarang untuk berkata-kata kasar ataupun kata-kata kotor di area tersebut. Karena jika kita melakukan hal tersebut, akan ada gangguan-gangguan sampai melukai gitu. Apakah benar ya? Betul, memang seperti itu ceritanya. Karena di bawah ini persis, itu ada. Kalau dari jalanan gedung balai kota, itu jalan turun sebelah kanan jalan nanti. Itu ada makam memang, makam keramat memang. Jadi kalau kita berkata-kata kotor di situ, itu efeknya bukan hanya yang di sini yang marah, tapi yang di situ juga marah, yang di tempat keramat itu juga marah. Pernah ada cerita orang kencing sembarangan di sini. Orang kencing sembarangan di sini yang terjadi adalah dia nggak bisa buang air kecil selama kurang lebih 4-5 hari. Itu sudah sangat menyiksa itu. Tapi memang di segala tempat sebetulnya memang kita dilarang untuk berkata-kata kasar ya ataupun kotor ya Ki Atmo ya. betul. Apalagi di tempat keramat seperti Ya, ini. nggak boleh tuh ya, nggak Betul. boleh. boleh ya Wo ya. Benar, Boleh. kami juga yang nggak boleh ya. Ki Atmo, benar nggak sih kita nggak boleh buka pintu yang sudah ketutup di dalam bangunan ini? Itu kenapa Ki, kira-kira, Ki? Kalau zaman dulu memang pada bandel ya. Cuman beberapa pintu ini bukannya tidak boleh dibuka, tapi beberapa memang tidak bisa dibuka. Karena Termakan usia. Oh, Udah bukan teruji. karena misteri atau gimana, Ki ya? Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang kita nggak boleh tahu, atau mungkin juga hanya kuncinya hilang. Tapi jangan ragukan untuk yang di lantai 3 ini. Ini memang ada mitos tertentu ya. Bahkan banyak sekali yang baru mau naik, kemudian mendengar suara teriakan, bukan tangisan ya, teriakan.
Orang disiksa atau bunuh diri kan Ki? Seperti teriakan wanita sedang marah gitu, seperti histeris gitu. Nah itu yang membuat orang-orang mengurungkan niatnya untuk naik ke sini, ke lantai 3 ini. Nah Ki, dari lantai 1, 2, 3 itu sosok mana Ki yang sering memunculkan dirinya? Yang sering menampakkan diri ya? Karena banyak aktivitasnya dilakukan di lantai 1, di sini yang paling sering. Tapi untuk menampakkan diri ke jalanan, karena kita ketahui di depan itu ada salah satu SMA swasta, kemudian di belakangnya adalah jalanan sepi. Itu sering banget ya kalau malam ada kecium aroma bunga yang khas. Kemudian ada yang sering ditampakin seperti sosok wanita. Kemudian ada yang sering ditampakin sosok Belanda yang memakai pakaian Belanda lah ya, dengan lengkap dengan topinya, dengan tongkatnya seperti itu jalan-jalan. Karena mungkin juga itu adalah jejak-jejak energi dari masa lalu. Karena itu memang benar-benar komplek Belanda. Satu tempat itu, satu lokasi itu, satu wilayah itu benar-benar komplek Belanda. Makanya bangunan ini didominasi oleh sosok-sosok Belanda ya Ki Atmo. Iya. Seperti biasa nih Ki Atmo, apakah Ki Atmo bisa bermediasi ataupun menggambar salah satu sosok yang ada di bangunan ini? Oke, saya mau gambar sosok yang ini yang serem ya. Ini sosok wanita yang cukup serem yang sempat Lantai 3 itu kah? bukan, yang ada di antara lantai 2 lantai 3. Ini sempat bikin salah satu teman saya fotografer itu pingsan. Saking kagetnya. Iya. Nah sekarang Ki Atmo akan menggambarkan sosok yang ada di Wisma Tumapel Malang. Nah Ki Atmo, kira-kira sosok ini sering mengganggu warga sekitar gak sih Ki? Cukup sering mengganggu warga sekitar. Tapi zaman dulu ada namanya Pasar Senggol kalau dekat. Pasar Senggol. Pasar Senggol itu pasar malam yang banyak sekali pengunjungnya hingga senggol-senggolan. Oh gitu. Gitu kira-kira. Nah ini salah satu sosok yang sering dilihat nyata, sering berbelanja di daerah Pasar Senggol itu. Kalau Ki Atmo sendiri pernah ngeliat sosok ini gak sih? Kan Ki Atmo dari kecil tuh sering main di wilayah ini atau di area ini gitu. Sering. Saya sering banget ngelihat sosok penampakan yang akan saya gambarkan ini ya. Tapi kalau dulu saya lihatnya ini dari luar Wisma. Karena kenapa Ki? Karena dulu saya sering ke pasar hewan yang ada di daerah situ, cari pakan untuk ular-ular peliharaan saya. Oh, Ki Atmo merah ular ya? Nah itu saya sering banget lihat sosok ini mengintip-intip lah ibaratnya ya dari jendela. Kenapa Ki Atmo sosok ini sering menampakkan diri? Mungkin dia adalah penghuni paling eksis yang ada di Wisma Tumapel, sehingga karena sosoknya ini sebenarnya dia kalau untuk gangguan sendiri enggak, tapi sering banget menampakkan diri. Nah, tapi kira-kira Ki Atmo, apakah ada dampak negatif jika kita bertemu sosok ini? Sosok ini yang seperti saya ceritakan tadi kan, dampak negatifnya kena ke teman saya, salah seorang fotografi yang sering hunting di situ. Dia mau naik ke atas, kemudian tiba-tiba dia berjumpa dengan sosok ini, saking kagetnya pingsan dia. Trauma gitu ya Ki Atmo ya? Trauma, dan dia nggak berani lagi ambil photoshoot di situ. Sampai saat ini fotonya masih ada Ki Atmo? Fotonya masih ada, fotonya ini beda ya. Kalau yang tadi foto saya ceritakan yang orang ini sama yang pingsan ini, Oh beda ya? beda orang. Tapi ya sama aja, memang penampakannya yang saya rasa juga yang ditemui mereka dari deskripsinya juga ini memang. Nah Ki, aku mau ngulang lagi kan Ki, yang tadi tuh yang aku bilang, Boleh. aku pernah tidur di hotel dan mendengar suara kayak pasukan gitu Ki, pasukan POC gitu Ki. Apakah benar Ki, di tempat itu emang tempat berkumpulnya pasukan POC? Sepertinya kita nggak bisa konfirmasi ya, tapi memang itu adalah tempat khusus, tempat bukan tempat, karena ini wisma loh ya, wisma gede dari dulu. Iya. Itu bisa jadi mereka ini juga banyak berkumpul, bisa jadi ini adalah hunian dari beberapa keluarga, atau bisa jadi ini adalah mes yang dipergunakan untuk rapat-rapat khusus dari mereka sendiri. Apakah sosok yang Ki Atmo gambar ini adalah sosok tertua di bangunan tersebut? Saya rasa ini adalah sosok yang paling lama ya. Kalau tertua ada lagi yang menghuni dari tempat lain, kemudian lebih tua usianya dari sosok ini. Tapi ini memang saya rasa ini paling lama menghuni bangunan ini sepertinya. Ini nih. Nah, mungkin sedikit bisa diceritain Ki Atmo background story dari makhluk ini tuh apa sih dulunya tuh, meninggalnya kenapa, atau penyebab dia menjadi suka mengganggu itu apa aja sih Ki Atmo? Kenapa dia suka menampakkan diri ya? Ya. Saya rasa makhluk ini punya background story di zaman kolonial Belanda ya. Karena setahu saya zaman dulu orang-orang Belanda yang ada di Malang itu nggak semuanya kejam loh. Iya, nggak semuanya kejam. Bahkan ada juga yang berbaur dengan pribumi juga. Kemudian saking mereka bisa bahasa Jawa, orang Malang itu punya khas. Jadi mereka bikin bahasa sendiri yang dibalik-balik.
Misalnya Tidur Rudit. Tidur Rudit. Rudit. Iya, tidur Rudit. Nakam itu makan. Makan. oh iya. Kane, neak. Kane ilakes enak sekali. Enak gitu. sekali. Nah, MOP Lover, saat ini Ki Atmo sudah selesai menggambarkan salah satu sosok yang ada di Wisma Tumapel. Mungkin Ki Atmo boleh jelaskan sedikit Ki Atmo tentang sosok ini. Jadi ini adalah salah satu sosok. Saya rasa sosok yang sama ya, yang sama tertangkap foto teman saya dengan yang mengageti teman saya yang lain sehingga dia pingsan sampai maghrib. Dia sampai pingsan sampai maghrib mulai dari ya sekitar jam-jam 5 lah. Mungkin ada sekitar 20 menit dia pingsan. Jadi ini adalah sosok seperti kalau kita sebut noni Belanda. Sewaktu teman saya ini mau ke atas, mau ke lantai atas yang tadi kita bahas, dia baru karena kan ada berbelok, tangga berbelok seperti itu. Ya. Baru akan berbelok, ternyata dia dengar tangisan awalnya. Dia cuek tuh karena hanya lamat-lamat saja, nggak jelas. Kemudian ada belokan lagi, dia dengar teriakan seperti yang tadi kita ceritakan. Ya. Tapi sepertinya teriakannya hanya di telinga dia saja. Akhirnya di belokan terakhir dia bertatapan mata dengan makhluk ini. Dia bertatapan mata dengan makhluk ini, yang terjadi adalah pingsan lah dia akhirnya. Nah, Ki Atmo, sosok ini sering mengganggu manusia lain nggak sih? Kayak misalkan nih, yang datang pengunjung gitu, Ki Atmo. Kalau mengganggu secara fisik, ini adalah makhluk yang tidak mengganggu secara fisik, tapi sangat sering sekali menampakkan dirinya ke orang-orang yang ada di sekitar sini. Bahkan yang tadi saya ceritakan, dia sempat ikut pasar senggol lah, seperti pengunjung-pengunjung lainnya, seperti manusia biasa aja, tapi dia bukan dari bangsa manusia, memang seperti itu. Jadi kalau di sana ada keunikan sendiri. Anda bisa lihat sosok karena banyak sekali di sekitar sini kan turis-turis ya. Hati-hati kalau turis itu mengenakan baju klasik dan kemudian dandanannya nggak lazim, belum tentu dia adalah turis. Bisa jadi dia menyerupai sosok ya. turis. Iya. Oke, MOP Lovers, itu dia misteri bangunan angker di Wisma Tumapel, Malang. Intinya, untuk MOP Lovers semua, kejadian ini mau dipercaya ataupun tidak, kami kembalikan lagi ke kalian masing-masing ya. Terima kasih buat MMP Lovers yang udah nonton Sisi Dunia di episode malam ini. Dan juga terima kasih buat Ki Atmo Wijoyo. Terima kasih. Nah, aku juga mau ngingetin nih untuk MOP Lovers semua, untuk download aplikasi MOP Lovers ya, ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, and share-nya. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sisi Dunia selanjutnya.